Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan bahasa. Kaidah yang pertama yaitu kaidah tentang bila dimungkinkan menyambungkan frasa dengan frasa berikutnya atau dengan padanannya, hal itu akan lebih baik atau lebih indah hasilnya. Dengan keterangan, satu ayat sering terdiri atas beberapa kalimat atau beberapa anak frasa. Al-Quran tidak diragukan merupakan puncak keindahan bahasa yang tiada bandingnya. Dan dimaklumi bahwa mengungkapkan kalimat dengan pesan yang terpadu dan saling kait antara sebelum dan sesudahnya lebih tinggi keindahannya yang ditimbulkan daripada mengungkapkan dengan pesan yang berantakan. Misalnya terdapat pada firman Allah surat An-Nisa ayat 127, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fil yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustata'fina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Di sini para mufassir berbeda pendapat tentang ayat ini, tentang makna ayat ini. Pertama, bahwa yang dibacakan itu adalah ayat-ayat tentang warisan pada awal surah. Dan yang kedua, bahwa yang dimaksud adalah dinyatakan oleh ayat di akhir surah An-Nisa itu. Dan yang ketiga, bahwa yang dimaksud adalah apa yang dinyatakan di awal surah ayat ketiga An-Nisa. Di sini berdasarkan ketiga pendapat mufasir itu, huruf ma berkedudukan sebagai khafat yang bermakna sambungan ataf kepada huruf min dalam lafaz yuftikum fihinna. Dengan demikian makna ayat itu adalah, katakanlah wahai Muhammad, Allah memberikan fatwa bagi kalian, wahai manusia, mengenai perempuan dan mengenai apa yang dibicarakan kepada kalian dalam Al-Quran, mengenai anak-anak perempuan yatim yang tidak kalian beri mereka apa yang diwajibkan bagi mereka. Di lain sisi, para mufassir juga berpendapat pada makna ayat ini, yaitu ayat ini diturunkan kepada Rasulullah berkenaan dengan sahabat mengenai masalah yang bersangkutan dengan wanita. Yaitu fi'il mudhari' yang disebut sesudah lafaz kana, yang menunjukkan bahwa perbuatan itu selalu terulang dan terus-menerus terjadi. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang tersusun dalam susunan kana yang khobarnya berbentuk fi'il mudhari'. Penggabungan penggunaan lafaz kana dan fi'il mudhari' sebagai khobarnya menimbulkan makna sendiri. Kalimat itu dari satu sisi mengandung makna lampau dan sisi lain mengandung makna yang akan terjadi atau yang akan datang. Dalam kaitan itu, para ulama merumuskan sebuah kaidah dalam menafsirkan ayat ini yang memiliki susunan seperti itu dengan menyatakan bahwa setiap bentuk fi'il mudhari yang terletak sesudah kana itu akan terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, seperti pada surat Maryam ayat 55 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bisholati wa zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah, dengan arti dan ia menyuruh ahlinya atau umatnya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhoi di sisinya. Keterangannya, susunan kana dan fi'il mudhari yang terdapat di sesudahnya menunjukkan bahwa perbuatan menyuruh keluarganya untuk menunaikan sholat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat ini merupakan perbuatan yang berulang-ulang dan secara terus-menerus. Yang ketiga, yaitu kalimat nominal menunjukkan keterus-menerusan dan konstan. Kalimat verbal menunjukkan keberubah-ubahan. Keterangannya, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya kata benda, dan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Contoh kalimat nominal terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 18,
yaitu wa tahsabuhum aiqadu wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun diraihi bil wasit lawi tala'ta alaihim lawallaitas minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Dan yang kedua kalimat verbal yaitu Al-Anfal ayat ketiga, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Keterangan ayat nominal yang Al-Kahfi ayat 18 tadi, yaitu lafadz basitun adalah isim fa'il. Isim fa'il ini kata benda. Ayat itu mengandung bahwa anjing para pemuda Ashabul Kahfi itu selalu menjulurkan kakinya di pintu gua. Dan yang kedua ayat verbal yaitu lafadz yukimuna adalah kata kerja. Ayat itu mengandung makna bahwa mereka yang bertakwa berulang-ulang mengerjakannya, seperti mengerjakan sholat dan membayar zakat sepanjang waktu. Yaitu isim tafdil yang tidak selalu mengandung makna perbandingan, tetapi juga menggambarkan atau memiliki makna deskripsi. Isim tafdil notabene-nya adalah kata yang mengandung makna lebih, seperti lafadz akbaro yang artinya lebih besar dan asghara yang artinya lebih kecil. Isim tafdil yang pertama, isim tafdil mengandung makna perbandingan. Contoh surat At-Taubah ayat 97 yaitu al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan awijdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Keterangannya, di dalam ayat ini aspek yang diperbandingkan adalah kekafiran dan kemunafikan. Karena itu seharusnya dikatakan akfaro lebih fakir dan anfaqo lebih munafik. Tetapi kata sifat seperti itu tidak terpakai di dalam bahasa Arab. Karena itu makna lebih ini diungkapkan di dalam ayat itu menggunakan lafadz asyaddu ditambah masdar aspek yang dilebihkan, dan mereka yang diperbandingkan adalah di dalam makna ayat itu yang diperbandingkan adalah Arab Badui yang keterlambatan dalam berbudaya dan dengan Arab kota yang sudah berbudaya. Kedua, isim tafdil yang bukan untuk memperbandingkan tetapi untuk pemaparan terdapat pada surat Ar-Rum ayat 27, yaitu wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Keterangannya, secara harfiah makna ayat ini adalah bahwa mengulangi penciptaan lebih mudah bagi Allah, tetapi itu mustahil karena Allah tidak mengetahui, tidak mengenal lafadz mudah atau sulit. Allah tidak mengenal kata mudah atau sulit, baik mengenai penciptaan dari awal maupun mengulangi lagi penciptaan setelah yang diciptakannya. Dihancurkan, diciptakan itu Allah menciptakan kemudian dihancurkan, kemudian Allah menciptakan lagi lebih mudah baginya. Menurut mereka seperti itu. Oleh karena itu, isim tafdil pada lafadz ahwanu dalam ayat itu tidak bermakna perbandingan, melainkan bermakna pemaparan. Yaitu makna kata kerja dipahami berdasarkan kata dengan mentransitifkannya. Seperti kata hada. Kata dasar hada adalah kata kerja. Kata itu transitif langsung kepada objeknya, maf'ul bih, tanpa diantarai kata depan dalam bahasa Arab. Kata yang transitif langsung kepada objeknya itu biasanya disebut dengan muta'addi bi nafsihi, transitif pada dirinya sendiri dan objek itu dua sekaligus. Terdapat pada contoh surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, dengan keterangan secara langsung objeknya secara langsung tanpa diantarai kata depan. Pertama, ihdina, nah itu kami, dan yang kedua jalan yang lurus, syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Dengan adanya dua objek langsung sekaligus, itu dipahami bahwa jalan yang lurus itu dimohonkan dapat diberikan oleh Allah secara langsung kepada lafadz nah, pada kami. Sekarang lanjut kepada lafadz nadhara. Tadi hada, sekarang nadhara. Nadhara adalah kata kerja dasar tanpa dimasuki kata depan. Dengan demikian kata kerja ini berobjek transitif. Makna dasar dari nadhara adalah tawakuf wa intidhar.
yaitu yang berarti berhenti dan menunggu. Contohnya dalam surat Al-Hadid ayat 13, yaitu undurna naqtabis min nurikum, yang artinya tunggulah kami supaya kami mengambil cahaya dari cahaya kalian. Objek di dalam frasa undurna, lafaz undurna dalam ayat itu adalah ana. Jelas terlihat bahwa kata kerja itu transitif langsung kepada objeknya, min nurikum. Keterangannya, ungkapan itu adalah ungkapan kaum munafik laki-laki atau perempuan di akhirat nanti. Diri mereka tidak bercahaya sedikit pun sehingga mereka berada pada kegelapan. Dan oleh karena itu mereka tidak dapat melihat jalan yang seharusnya mereka tempuh. Sebaliknya, kaum mukminin yang bermukmin bersinar sehingga jalan mereka yang mereka lalui itu terang benderang. Kaum munafik memohon. Dengan itu, kaum munafik memohon kepada kaum mukmin untuk menunggu mereka supaya mereka dapat mengambil manfaat dan cahaya yang dimiliki kaum beriman. Dan itu tidak mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.